memicu keinginanku untuk juga style in my life. I think I'm so much more comfortable with giving and receiving feedback. Ini adalah kisah inspiratif dari perjalanan hidup Maudy Ayunda. Sebagai public figure, kehidupan Maudy Ayunda sangat menarik untuk diikuti. Maudy Fasa Ayunda, atau yang biasa dipanggil Maudy Ayunda, lahir pada tanggal 19 Desember 1994 di Jakarta. Maudy Ayunda merupakan anak pertama dari pasangan Didi Jasmedi dan Maureen Murjoko. Maudy juga mempunyai adik perempuan yang bernama Amanda Khairunisa yang usianya 3 tahun lebih muda darinya. Saat masih kecil, Maudy cenderung pendiam dan pemalu. Ia merupakan anak rumahan dan sering menghabiskan waktu dengan membaca buku yang sudah dilakukannya sejak berumur 3 tahun. Kecintaannya pada buku membuatnya berhasil menulis buku pertamanya berjudul A Forest of Fables. Maudy Ayunda mengawali karirnya saat berumur 11 tahun. Saat itu, ia terpilih memerankan Rena pada film Untuk Rena pada tahun 2005. Kemudian, namanya kian melejit usai membintangi film Perahu Kertas. Perempuan cantik ini sudah membintangi lebih dari 13 judul film. Tidak hanya di dunia peran, Maudy Ayunda juga mencoba dunia tarik suara. Sepanjang karirnya, ia sudah mengeluarkan 3 album solo. Tak hanya bersinar di dunia seni, Maudy Ayunda juga memiliki otak yang cemerlang. Ia mengawali pendidikan dasarnya di SD Al-Azhar dari kelas 1 sampai kelas 2. Saat kelas 3, ia pindah sekolah ke Mentari Internasional Jakarta. Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya di SMP Mentari Internasional Jakarta dan di SMA British International School Jakarta. Setelah lulus di SMA, Maudy Ayunda diterima di Oxford University jurusan Politik Filosofis and Economics. 3 tahun setelah lulus, ia kembali diterima di Harvard University dan Stanford University. Ia pun memutuskan untuk mengambil Stanford University di Amerika Serikat. Stanford University merupakan salah satu universitas terbaik di dunia. Dengan mengambil double degree untuk jurusan bisnis dan pendidikan, keputusannya itu sejalan dengan keinginannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ia juga aktif dalam kampanye melawan perbudakan modern, meliputi kerja paksa, pernikahan, dan pekerjaan berbahaya. Maret 2017, ia ditunjuk sebagai juru bicara melawan perbudakan modern di Istana Wakil Presiden dengan karyanya. Maudy memperkenalkan bentuk perbudakan modern dan mengoptimalkan media sosial untuk menyebarkan pesan tersebut. Bahwa saya tidak akan bisa berdiri dan berbicara di depan sini apabila saya adalah anak yang sempat dipaksa bekerja. Pada tahun sebelumnya, ia terpilih menjadi wanita inspiratif Indonesia, influencer digital terbaik, dan milenial paling berpengaruh. Saat melanjutkan studi S2-nya, Maudy dilanda kegalauan dan kebingungan, sebab ia diterima sekaligus 2 kampus ternama, Harvard dan Stanford. Jadi aku tuh sebenarnya awalnya dari dulu tuh punya mimpi ngambil MBA Stanford itu. Tapi karena di balik keberhasilan sosok Maudy Ayunda, tak sedikit juga yang menyinyir bahwa keberhasilan Maudy Ayunda semata-mata hanya karena dia punya privilege. Maudy Ayunda menikah dengan pria asal Korea, yaitu Jise Choi, yang digelar secara tertutup di Six Senses Uluwatu, Bali pada hari Sabtu 28 Juni 2022. Itulah kisah inspiratif dari wanita cantik, muda, berbakat, dan berprestasi.